Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Mas Acong Pundik, di channel Mas Acong Pundit. Jadi, di konten hari ini gua akan ngebahas tentang status Martin Paes. Gitu. Apakah bisa dimainkan di roda ketiga ini atau belum? Kita nggak tahu. Jadi gua bakal ngebahas tentang apa ya? Isu yang sedang berkembang kepada Martin Paes gitu kan. Bagaimana perkembangan Martin Paes, bagaimana apa yang dilakukan PSSI terhadap sidang Martin Paes nanti. Jadi status Martin Paes kan sudah warga negara, sudah WNI kan, sudah disumpah WNI. Tapi karena ada statuta yang harus diikuti, karena Martin Paes sudah sebelumnya sudah membela Belanda U21, itu event resmi, jadi agak sulit untuk langsung membela tim nasional Indonesia. Martin Paes ini kasusnya banyak sih sebenarnya, mirip-mirip dengan Diego Costa gitu, Ibrahim Diaz, Ziyech gitu. Dan yang terbaru lagi saya lupa pemain mana gitu kan. Itu sama statusnya dengan Martin Paes, harus melalui sidang arbitrase dulu atau CAS. Dan isu-isu juga, kita juga harus mengeluarkan uang 32 miliar atau 8 juta dolar kan. Wah, misteri nih, buat apa nih? Apa kita mau mau menyuap cas atau gimana, atau buat apa? Ini yang kita akan luruskan atau kita klarifikasi lah ya. Jadi bukan saya sok tahu, bukan. Saya juga mendapatkan informasi yang terpercaya juga dari channel Bung Harpa tentunya. Dia kan punya orang dalam di PSSI-nya kan. Nah, jadi status Martin Paes, isu yang uang, kita harus mengeluarkan uang 32 miliar itu kan. Nah, itu sebenarnya uang rencana anggaran untuk persidangan Martin Paes gitu. Kan banyak kan, maksudnya ya untuk keperluan operasional ya kan, keperluan transportasi, hukum dan lain sebagainya ya kan. Itu rencana, tapi ini bukan angka fix ya, bukan. Ini kan masih tahap perencanaan anggaran gitu. Lagi dihitung-hitung menurut Bung Arya Sinalungga juga kan, pasti kita hitung dulu yang kemarin sempat diwawancara dengan media kan, bagaimana status Martin Paes. Kita masih hitung dulu berapanya. Nah, itu kenapa tembus angka 32 miliar, itu mungkin angka yang sudah dipersiapkan, mungkin ya, karena kan kita rencananya akan menyewa 2 pengacara dari Swiss gitu di bidang arbitrasi ini kan. Nah, untuk membayar pengacara saja tentu biayanya sangat mahal ya kan. Belum lagi transportasi, belum lagi biaya lainnya ya kan, akomodasi segala macam. Itu PSSI mungkin angka segitu itu perencanaan keuangannya PSSI atau anggaran untuk biaya cas tersebut. Ya kan pasti banyak, apalagi kan kalau misal kita sidang perdata aja kan, kita harus banyak keluar biaya banyak tentunya kan, apalagi ini internasional ya, tentu aja. Tapi bagi saya ya, kalau menurut saya uang segitu ya
untuk PSSI yang nggak ada apa-apanya gitu. Kalau emang kita harus ngeluarin uang segitu, tapi ya untuk kepentingan tim nasional Indonesia ya apa gitu. Artinya ini dilakukan secara profesional, apalagi Erick Thohir lah. Erick Thohir saya tahu lah orang yang sangat profesionalisme dalam melakukan hal-hal tersebut. Saya percaya. Mungkin kedepannya juga kita nggak tahu sidangnya kapan, jadwalnya kapan, saya juga nggak tahu gitu. Jadi sidang itu dikeluarkan per awal bulan, per tanggal awal bulan. Nanti kita lihat aja bulan Juli atau bulan Agustus ada tidak jadwal sidang Martin Paes. Nah, kalau tidak ya berarti kemungkinan Martin Paes belum bisa diturunkan gitu. Melawan Arab Saudi nanti yang kita akan bertanding di di Arab Saudi, di tempatnya di Riyadh. Saya berharap ya, karena apa, dari sekian isu naturalisasi saya berpusat kepada penjaga gawang Martin Paes. Karena apa? Tentu saja bukan saya merendahkan Hernando, bukan saya mengecilkan kemampuan Hernando, enggak. Tapi terus terang aja kemampuan kualitas Martin Paes dengan Hernando ya masih kalah jauh lah. Apalagi Martin Paes kan mantan kiper Belanda U21. Cuman waktu membela Utrecht juga kan banyak save berkelas juga dari Martin Paes kan. Kita udah tahu lah kualitas. Dan saya juga terus terang aja, saya sebagai penjaga gawang ya sangat elegan lah Martin Paes ini kan. Penilaian saya sangat elegan. Jadi kita sangat-sangat butuh tentunya penjaga gawang. Karena apa? Penjaga gawang kalau memiliki kualitas bagus, biasanya pemain belakang juga udah pede semua kan itu menurut saya. Tapi bukan berarti saya merendahkan Hernando, bukan, tapi terus terang aja saya ingin banget ada penjaga gawang diaspora. Nah, kita udah dapet kan Martin Paes ini. Nah, kita bener-bener harus effortnya, terutama PSSI ya harus apa ya, harus cepat-cepat memberi kepastian gitu. Karena saya terus terang aja, karena apa ya, Martin Paes tuh bukan idola sih yang saya harapkan banget. Karena wah, kiper ini emang bener bagus. Jadi itu aja saudara. Jadi ada isu-isu bola liar segala macam kita harus mengeluarkan. Ya pastilah semua juga perlu biaya lah, apalagi nih harus melalui sidang arbitrase kan gitu. Mungkin ada biaya-biaya yang tidak terduganya segala macam kan, belum akomodasi hotel, biaya hukum ya. Kita juga mungkin harus membayar ya akomodasi yang lainnya ya. Kita kalau misalnya sidang perdata aja mungkin kita harus mengeluarkan uang banyak, harus mengurus administrasi ini itu ya kan. Mungkin biaya lawyernya juga atau pengacaranya, kuasa hukumnya juga ya mungkin ya mahal, dan yang dipilih juga ya bukan yang kaleng-kaleng. Jadi saya berharap kedepannya ini akan menjadi lancar gitu kan, agar cepat-cepat permasalahan ini kelar dan kita juga bisa melihat Martin Paes menjaga pertahanan Garuda tentunya. Itu sih yang saya harapkan. Apalagi apa ya, kita berada di grup neraka nih saudara. Yang saya harapkan ya kita harus butuh bener menambah pemain-pemain diaspora lagi, tentunya di beberapa sektor ya, di lini depan kan, mungkin pertahanan ya. Jadi itu aja saudara. Jadi polemik tentang Martin Paes itu saja, itu yang harus saya luruskan, karena saya juga mendapatkan informasi dari channelnya Bung Harpa ya. Kita juga harus membawakan sumbernya juga kan, karena itu kan ada beberapa tingkatan yang harus dijalani prosesnya.
gitu ya, itu membutuhkan biaya ya. Paling itu aja saudara. Dukung terus channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar terus berkembang channel ini. Siap, goodbye.